Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan saya Eka Putri Olii dari kelas 04 jurusan Statistika Universitas Negeri Makassar. Nah, pada video ini saya akan mempresentasikan proyek UAS mata kuliah Analisis Deret Waktu dengan judul Analisis dan Peramalan Indeks Produksi Industri Besar dan Sedang menggunakan metode Sarima tahun 2021 hingga 2025. Penelitian ini membahas perkembangan produksi industri besar dan sedang di Indonesia serta prediksi kondisinya pada periode mendatang menggunakan metode Sarima. Kemudian kita masuk pada latar belakang. Nah, industri manufaktur menjadi salah satu sektor penting dalam perekonomian Indonesia karena berperan dalam meningkatkan produksi nasional, membuka lapangan kerja, dan mendorong pertumbuhan ekonomi. Nah, perkembangan sektor industri dapat dilihat melalui em, indeks produksi industri besar dan sedang yang diterbitkan oleh Badan Pusat Statistik atau BPS. Nah, data indeks produksi berbentuk data bulanan sehingga termasuk data time series. Nah, dari tahun 2021 sampai 2025 terlihat bahwa nilai indeks produksi mengalami perubahan setiap bulan, kadang meningkat dan kadang menurun, tetapi secara umum menunjukkan kecenderungan yang meningkat. Kemudian selain itu, terdapat pola yang berulang setiap tahun sehingga menandakan adanya pola musiman pada aktivitas produksi industri. Nah, karena data ini memiliki pola seasonal, maka metode Sarima digunakan karena mampu memodelkan pola tren dan pola musiman sekaligus. Kemudian untuk tujuan penelitiannya yaitu untuk mengetahui pola perkembangan indeks produksi industri besar dan sedang, kemudian untuk menguji kestasioneran data menggunakan uji ADF, dan untuk menentukan model Sarima terbaik, dan em, untuk melakukan forecasting produksi industri untuk periode berikutnya. Kemudian kita harus mengetahui pengertian dari Sarima ini sendiri. Nah, Sarima merupakan perkembangan dari metode ARIMA yang digunakan pada data time series yang memiliki pola musiman. Nah, model umum Sarima dituliskan sebagai Sarima PDQ dan PDQ pada periode S. Nah, model ini digunakan untuk melihat hubungan antara em, waktu sekaligus menangkap pola musiman yang berulang pada periode tertentu. Nah, karena penelitian ini data bulanan, maka periode seasonal yang digunakan adalah 12 bulan. Kemudian, eh, sumber data dan penjelasan dari data ini sendiri. Nah, data yang digunakan merupakan data sekunder dari Badan Pusat Statistik Indonesia. Nah, data ini berupa indeks produksi industri besar dan sedang periode Januari 2021 sampai Desember 2025 dengan total observasi sebanyak 60. Nah, data ini digunakan untuk melihat perkembangan aktivitas produksi industri selama 5 tahun terakhir dan memprediksi kondisi produksi pada periode berikutnya. Kemudian, metode analisis. Nah, analisis dimulai dari visualisasi data time series untuk melihat pola data. Nah, setelah itu dilakukan decomposition, uji stasionaritas ADF, differencing, analisis ACF dan PACF, kemudian dilanjutkan dengan pemodelan ARIMA, auto ARIMA, dan SARIMA. Dan tahap terakhir berupa residual diagnostik, forecasting, dan evaluasi model untuk menentukan model terbaik. Kemudian kita masuk pada hasil dan pembahasan. Nah, karena analisis ini menggunakan software RStudio, maka tahap pertama dilakukan mm, untuk memanggil
package yaitu RedXL, Forecast, T-Series, dan ggplot2. Nah, package RedXL ini digunakan untuk membaca data Excel, kemudian Forecast digunakan untuk dalam analisis forecasting dan Sarima, dan T-Series digunakan untuk uji ADF. Nah, sedangkan ggplot2 digunakan untuk visualisasi grafik. Nah, em, ketika library ini berhasil dijalankan, maka proses analisis eh, selanjutnya dapat kita lakukan. Nah, data kemudian diimport menggunakan sintaks RedXL. Nah, sintaks ini digunakan untuk membaca file data indeks produksi industri yang sebelumnya disimpan dalam format Excel. Nah, output menampilkan beberapa data pertama yang terdiri dari variabel tanggal dan nilai indeks produksi industri. Kemudian, data selanjutnya diubah menjadi format time series menggunakan fungsi TS. Nah, pada sintaks ini ditentukan bahwa em, data dimulai dari Januari 2021 dengan frekuensi sebesar 12 karena data bersifat bulanan. Nah, eh, sehingga outputnya menunjukkan data sudah tersusun berdasarkan urutan waktu sehingga dapat digunakan dalam analisis deret waktu. Kemudian untuk plot time series, nah grafik time series ini digunakan untuk melihat pola perkembangan indeks produksi industri besar dan sedang selama masa periode pengamatan. Nah, berdasarkan grafik, terlihat bahwa data mengalami fluktuasi setiap bulan, namun secara umum menunjukkan kecenderungan meningkat dari tahun 2021 sampai 2025. Nah, selain itu, terlihat pola berulang pada periode tertentu setiap tahun, sehingga menunjukkan adanya pola musiman pada aktivitas produksi industri. Nah, kemudian masuk pada composition. Nah, hasil composition, em, oh, hasil decomposition em, membagi data menjadi komponen tren, seasonal, dan residual. Nah, komponen tren menunjukkan bahwa indeks produksi industri mengalami peningkatan bertahap selama periode pengamatan. Nah, komponen seasonal menunjukkan adanya pola produksi yang berulang setiap tahun sehingga aktivitas industri dipengaruhi oleh pola musiman. Nah, sedangkan residual menunjukkan fluktuasi acak di luar pola tren dan seasonal. Kemudian uji stasioneritas ADF. Nah, kestasioneran data diuji menggunakan Augmented Decay-Valor atau ADF test dengan sintaks ADF test. Nah, sehingga output menghasilkan p-value sebesar 0,0335 yang lebih kecil dari 0,05 sehingga data dinyatakan stasioner. Nah, artinya data ini sudah cukup stabil untuk digunakan dalam pemodelan time series. Nah, kemudian differencing. Nah, meskipun data ini sudah stasioner, differencing tetap dilakukan agar pola data menjadi lebih stabil sebelum eh, pemodelan. Nah, differencing ini dilakukan menggunakan fungsi diff untuk menghitung selisih antar periode pengamatan. Nah, hasil plot juga em, setelah differencing eh, menunjukkan fluktuasi data bergerak lebih stabil di sekitar rata-rata sehingga pola tren mulai berkurang. Kemudian uji ADF setelah differencing. Nah, uji ADF kembali dilakukan pada data setelah differencing. Nah, ini uji ADF ini dilakukan menggunakan data hasil differencing sebelumnya. Nah, sehingga output menghasilkan p-value sebesar 0,01 yang menunjukkan bahwa
data menjadi semakin stasioner setelah differencing dilakukan. Nah, hal ini menandakan bahwa data sudah siap untuk digunakan dalam pembentukan model. Kemudian plot ACF dan PACF. Nah, plot ACF ini digunakan untuk melihat hubungan eh, autokorelasi antara data pada berbagai leg. Nah, pada output terlihat spike signifikan pada leg ke-12 yang menunjukkan adanya pola musiman tahunan pada data indeks produksi industri besar dan sedang. Kemudian, plot ACF ini digunakan untuk melihat pengaruh em, murni antar leg setelah eh, pengaruh leg lain dihilangkan. Nah, kemudian outputnya menunjukkan spike signifikan kepada beberapa leg awal dan leg ke-12. Nah, hasil ini menunjukkan bahwa data memiliki komponen autoregresif dan seasonal sehingga model Sarima sesuai digunakan. Nah, model pertama yang digunakan yaitu ARIMA 111. Nah, hasil evaluasi menunjukkan AIC sebesar 416,25, RMSE sebesar 7,73, dan eh, MAPE sebesar 4,23. Nah, nilai kesalahan yang masih cukup besar menunjukkan bahwa model ARIMA belum mampu menggambarkan pola produksi industri secara optimal, terutama karena data memiliki pola musiman. Kemudian selanjutnya digunakan auto arima yang bekerja secara otomatis untuk menentukan model terbaik. Nah, sehingga outputnya menghasilkan AIC sebesar 307,33, RMSE sebesar 5,10, dan MAPS sebesar 1,92. Nah, hasil ini menunjukkan bahwa kemampuan prediksi model menjadi lebih baik dibanding arima manual. Nah, kemudian pada model Sarima. Nah, model terbaik yang diperoleh dalam penelitian ini adalah Sarima 111 dan 111 pada periode 12. Dan model ini menghasilkan AIC sebesar 308,59 dan RMSE sebesar 4,56 dan MAPE sebesar 1,67. Nah, nilai tersebut merupakan em, yang paling kecil dibanding model lainnya sehingga model Sarima mampu memberikan hasil forecasting yang paling mendekati data aktual. Nah, Hasil ini juga menunjukkan bahwa pola produksi industri dipengaruhi oleh tren dan pola musiman em, tahunan. Mohon maaf sebelum dilakukan forecasting ini dilakukan terlebih dahulu residual diagnostik. Nah, residual diagnostik ini dilakukan menggunakan fungsi cek residual untuk melihat apakah residual model sudah memenuhi asumsi white noise. Nah, em, pada hasil Jungbox, tes menunjukkan p-value lebih besar dari 0,05 sehingga residual bersifat acak dan tidak memiliki autokorelasi yang signifikan. Nah, hal ini menunjukkan bahwa em, model Sarimat sudah mampu menangkap pola data dengan baik. Nah, kemudian kita setelah dilakukan cek residual, kita melakukan forecasting. Nah, di sini dilihat forecasting ini dilakukan untuk memprediksi indeks produksi industri besar dan sedang selama 12 periode berikutnya menggunakan model Sarima terbaik. Nah, hasil forecasting ini menunjukkan bahwa hmm, nilai indeks diperkirakan tetap mengalami fluktuasi, namun secara umum masih menunjukkan kecenderungan meningkat. Nah, hal ini menunjukkan em, Hal ini menunjukkan bahwa aktivitas produksi industri besar dan sedang diperkirakan masih terus berkembang pada periode mendatang.
Nah, dilihat pada grafik forecasting terlihat bahwa pola musiman tahunan masih muncul pada hasil prediksi dan yang artinya aktivitas produksi industri ini diperkirakan tetap dipengaruhi oleh pola data produksi tahunan dan permintaan pasar pada periode tertentu. Nah, selain itu, hasil forecasting yang tetap bergerak naik menunjukkan bahwa sektor industri besar dan sedang ini masih memiliki perkembangan yang cukup baik. Nah, kemudian untuk evaluasi dan em, per- perbandingan model. Nah, berdasarkan hasil perbandingan model, Arima memiliki RMSE 7,73 dan MAPE 4,23 dan Auto Arima memiliki nilai RMSE sebesar 5,10 dan MAPE sebesar 1,92. Sedangkan model Sarima memiliki nilai RMSE sebesar 4,56 dan MAPE sebesar 1,67. Nah, dari hasil tersebut, em, terlihat bahwa model Sarima memiliki tingkat kesalahan prediksi yang paling kecil dibandingkan model lain. Karena itu, model Sarima dinilai paling em, sesuai digunakan untuk forecasting indeks produksi industri besar dan sedang. Nah, kemudian kita masuk pada akhir presentasi, yaitu kesimpulan. Dan dapat disimpulkan berdasarkan hasil penelitian ini dapat disimpulkan bahwa Em, indeks produksi industri besar dan sedang memiliki pola fluktuatif cenderung meningkat dan mengandung pola musiman tahunan. Kemudian hasil ADF juga menunjukkan bahwa data sudah stasioner sehingga layak digunakan dalam pemodelan time series. Dan model yang terbaik yang diperoleh yaitu Sarima 111 dan 111 dengan periode 12. Nah, em, karena menghasilkan eh, nilai RMSE dan MAPE paling kecil dibanding model lain. Nah, hasil forecasting juga menunjukkan bahwa produksi industri besar dan sedang diperkirakan tetap mengalami fluktuasi, namun masih menunjukkan kecenderungan meningkat pada periode mendatang. Nah, baik, mungkin itu saja presentasi dari saya mengenai analisis dan peramalan indeks produksi industri besar dan sedang menggunakan metode Sarima. Nah, terima kasih atas perhatian teman-teman dan kepada dosen pengampu saya ucapkan terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.